Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Sandra. Di sini saya akan membahas soal TO yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, di sini saya akan membahas bagian pemahaman dan pengetahuan umum atau kita kenal dengan PPU. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, ide pokok paragraf pertama berdasarkan teks tersebut adalah, ingat ya teman-teman, ide pokok itu artinya hal yang mau dibahas di paragraf tersebut. Jadi dia adalah ide yang artinya dia masih bersifat abstrak, kalimatnya masih butuh penjelasan. Nah, di sini untuk nomor 1 jawabannya kepopuleran probiotik meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini bisa dilihat dari kalimat pertama dari teks tersebut. Jadi nomor 1 jawabannya yang E. Nah, nomor 2, tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, nah di sini si penulis mempunyai tujuan dalam menulis teks tersebut, yaitu jawabannya yang jawabannya yang A, menginformasikan tentang manfaat probiotik berdasarkan penelitian. Karena di paragraf 2 dan di paragraf 3 si penulis menjelaskan manfaat probiotik berdasarkan penelitian dari penelitian yang terdahulu hingga penelitian masa kini. Nah, nomor 3, bagaimana hubungan isi antara paragraf kedua dan ketiga? Nah, jika pertanyaan seperti ini, kalian harus mengetahui dulu apa isi dari paragraf kedua dan apa isi dari paragraf ketiga. Nah, di sini kekurangannya teksnya kurang menjorok ke dalam, yang akhirnya kita bingung ya, mana paragraf 1, mana paragraf 2, dan mana paragraf 3. Jadi di sini untuk paragraf 1, dia yaitu dari kata probiotik. Nah, untuk paragraf 2 dimulai dari kata penelitian, dan untuk paragraf ketiga dia dimulai dari kata probiotik lagi. Nah, sekarang kita baca paragraf 2 dan paragraf ketiga. Di sini paragraf 2 menjelaskan tentang penelitian pada probiotik. Sedangkan paragraf ketiga yaitu menjelaskan tentang hasil penelitian terkini. Bagaimana kita bisa tahu paragraf ketiga itu membahas tentang penelitian terkini? Di kalimat kedua dia menyebutkan bahwa para ahli saat ini, yang artinya dia menyatakan keterangan waktu pada masa kini. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Kata efek pada teks tersebut memiliki makna yang sepadan dengan kata. Untuk pertanyaan nomor 4 kita ditanyakan yaitu sinonim dari kata efek. Efek memiliki sinonim atau memiliki persamaan kata yaitu dengan akibat. Nah, sedangkan kalau kalian ini ya, informasi tambahan, stimulus itu artinya pelicin, perangsang. Contohnya gimana Kak? Kayak gini, misalnya teman-teman mendapatkan kesempatan menjadi peserta SNMPTN, peserta eligible. Nah, di atas kalian ada teman-teman kalian yang nilainya lebih tinggi dari kalian. Nah, gimana cara kalian supaya kalian lebih berpeluang masuk PTN yang kalian inginkan? Yaitu kalian memberikan stimulus. Bagaimana stimulusnya? Yaitu kalian menambahkan sertifikat. Jadi di sini stimulus adalah pelicin, di mana kamu menambahkan sertifikat supaya melicinkan jalan kamu atau memperbesar peluang kamu untuk masuk ke PTN tersebut. Kalau nomor 5, pertanyaan yang tepat untuk teks di atas adalah, untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang E, mengapa probiotik menjadi populer akhir-akhir ini? Nah, kenapa jawabannya yang E? Karena di soal nomor 1 tadi jawaban dari ide pokok tersebut adalah kepopuleran probiotik. Jadi untuk nomor 5 jawabannya mengapa probiotik menjadi populer akhir-akhir ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini ada soal yaitu tentang media sosial. Kita baca soalnya. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah, setelah kita baca dari teks ini, kita dapat menarik kesimpulan apa isi dari teks tersebut. Untuk nomor 6 itu jawabannya yang E. Memberikan informasi tentang penyebab suhu dingin di beberapa wilayah. Karena di sini di kalimat pertama dia menyatakan bahwa media sosial belakang ini diramaikan dengan topik perihal suhu dingin di sejumlah daerah. Jadi di sini penulis memberikan informasi tentang kenapa sih, apa yang menyebabkan suhu dingin di beberapa wilayah tersebut. Nah, ngerti ya teman-teman?
Sekarang kita lanjut nomor 7. Kata imbuhnya dalam paragraf tersebut ditujukan pada, oke, di sini kita lihat imbuhnya di sini di kata ini. Imbuhnya. Nah, di sini terdapat kata imbuhnya. Di sini terdapat kata imbuhnya. Nah, maksudnya di sini nya itu merajuk pada siapa? Nah, di sini di paragraf 2 dia bilang Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari. Jadi statusnya Indra Gustari adalah sebagai kepala bidang dari BMKG tersebut. Nah, dia menyatakan bahwa dampak yang dirasakan imbuhnya. Jadi nyanya di sini merujuk atau menuju pada Indra Gustari sebagai kepala bidang. Nah, terus kita lanjut ke nomor 8. Kelemahan apa yang terdapat di dalam teks tersebut? Untuk nomor 8, jawabannya adalah yang B. Terdapat kalimat tidak efektif. Kenapa kalimatnya tidak efektif? Karena di sini dia berawalkan dari kata imbuhnya, kata gantinya yaitu nya. Sedangkan di kalimat berikutnya akan tetapi sangat dingin di malam hari, kata dia. Jadi di sini personifikasinya dia tidak sejajar. Yang awalnya personifikasinya yaitu nya. Nah, di kalimat berikutnya yaitu kata dia. Jadi dia sifatnya tidak sejajar. Nah, itu yang menyebabkan teks tersebut mengalami kelemahan. Nah, tapi untuk pengetahuan ya teman-teman, EBI, ada yang namanya EBI. Di sini kita lihat option C, D, E yaitu EBI. Apa sih kepanjangan dari EBI? EBI itu ejaan bahasa Indonesia. Jadi, pedoman ejaan bahasa Indonesia itu mengalami banyak perubahan dari awalnya. Ejaan Van Ophusen, ada ejaan yang disempurnakan dan masih banyak lagi. Nah, hingga yang terakhir yaitu PUEBI atau PEBI juga sama. Nah, itu pedoman yang digunakan sekarang. Jadi contohnya gimana sih? Kalau dulu kan Jakarta kita nulisnya The Jakarta, Chandra kita menulisnya Tejandra, TJ itu pengganti C. Tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman. Sekarang kita menggunakan huruf normal. Chandra menggunakan huruf C, Jakarta menggunakan huruf J. Nah, itu sudah diperbaiki di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI atau EBI. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Paragraf pertama pada teks tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf. Nah, di sini paragraf pertamanya itu dari kata media sosial hingga hampir setiap tahun. Di sini dia ide pokok paragrafnya itu deduktif. Deduktif adalah ide pokok yang letaknya di awal kalimat. Sedangkan induktif yaitu ide pokoknya yang terletak di akhir kalimat. Sedangkan yang di awal dan di akhir itu disebutnya paragraf campuran. Nah, untuk nomor 9 itu dia jawabannya deduktif yang D. Nah, 10. Ide pokok paragraf ketiga berdasarkan teks tersebut adalah, nah, di sini yang paragraf ketiga dimulai dari penyebabnya, yakni dari katanya aja udah kita simpulin ya bahwa dia sedang membahas tentang penyebab dari suhu dingin. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah yang D, penyebab suhu dingin di beberapa wilayah. Kita lanjut ke nomor 11. Informasi yang tidak tepat berdasarkan teks tersebut adalah jika pertanyaan dan informasi yang tidak tepat, informasi yang tepat, pernyataan yang kurang tepat, pernyataan yang benar, berarti kalian harus menganalisis satu persatu tiap option. Nah, sekarang kita analisis ya. Di sini kan pertanyaannya yang tidak tepat, berarti kita cari yang, berarti di antara option ini semuanya tepat dan kita cari yang tidak tepat di antara 5 option tersebut. Nah, untuk option A, salah satu jenis diet adalah diet dengan makan makanan yang kayak protein. Nah, ini benar. Kenapa benar? Dia tertera di kalimat nomor 3. Terus yang B, efek sangat kuat didapat dari protein nabati termasuk kacang-kacangan dan lentil. Ini juga benar karena ini terdapat di kalimat nomor 6. Yang C, tahu merupakan sumber protein yang kurang baik. Ini salah. Kenapa? Karena di kalimat nomor 8, selain itu tahu juga merupakan sumber protein yang baik. Jadi untuk nomor 11, option C itu tidak tepat. Nah, jadi untuk nomor 11 jawabannya yang C.
Nomor 12, simpulan yang tepat untuk teks di atas adalah, kalau simpulan yaitu isi dari teks tersebut secara garis besar. Nah, untuk nomor 12 itu jawabannya yang A. Para ahli menemukan bahwa diet tinggi protein, terutama protein nabati, dapat menurunkan risiko kematian dini. Karena di teks ini dia membahas tentang diet. Terus nomor 13, penulisan ejaan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, untuk nomor 13 jawabannya di kalimat 12. Kenapa tidak tepat? Karena di sini kita lihat kalimatnya ya, teman-teman. Penelitian tersebut diterbitkan dalam British Medical Journal atau BMJ. Nah, ini merupakan bahasa Inggris. Untuk penggunaan kalimat bahasa Inggris atau kata bahasa Inggris itu diwajibkan untuk penulisannya dicetak miring untuk bahasa Latin. Jadi untuk British Medical Journal itu seharusnya ditulis secara cetak miring atau italik. Nah, jadi nomor 13 itu jawabannya kalimat 12. Lalu kita lanjut ke nomor 14. Kata diet pada teks tersebut memiliki makna. Nah, diet di situ memiliki makna yaitu mengatur pola makan. Jawabannya yang D. Nah, diet sebenarnya bisa masuk semua ya, A, B, C, dan E ini bisa masuk semua, cuman kita balik lagi acuannya terhadap teks tersebut. Nah, di sini teksnya mengatur tentang pola makan. Lanjut ke soal nomor 15. Kalimat utama paragraf kedua pada teks tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalimat paragraf kedua yaitu dari kalimat nomor 6 sampai kalimat nomor 9. Nah, untuk kalimat utama paragraf kedua yaitu kalimat nomor 6. Jadi nomor 15 jawabannya yang B. 16. Kata restorasi pada kalimat 6 teks di atas memiliki makna yang berlawanan adalah restorasi itu artinya perbaikan. Nah, di sini ditanyakannya makna yang berlawanan. Jadi untuk nomor 16 jawabannya destruksi. Nah, kalau restorasi adalah perbaikan, destruksi itu artinya perusakan, pemusnahan. 16 jawabannya yang D. Nomor 17. Kalimat utama paragraf kedua pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Nah, di sini paragraf kedua yaitu dimulai dari kata nomor 3. Dari kalimat nomor 3 sampai kalimat nomor 5. Nah, di sini kalimat utamanya yaitu yang kalimat nomor 3. Jadi nomor 17 jawabannya yang C. Nomor 18. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat 1 adalah di kalimat 1 kita lihat akhir-akhir ini warisan peradaban Nasrani di Turki yang sedang mengglobal adalah Biara Panagia Somela di Trabzon. Nah, di sini harus diperbaiki. Kenapa diperbaiki? Karena Trabzon merupakan nama tempat yang artinya jika itu nama tempat harus ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar. Dan Biara Panagia Somela, Biara itu artinya bangunan Panagia Somela. Kayak misalnya kalau di Islam kan Masjid Al-Ikhlas yang artinya M-nya itu harus huruf besar karena dia punya nama Masjid Al-Ikhlas. Tapi kalau masjid doang dia nggak perlu huruf kapital. Nah, ini juga sama, Biara Panagia Somela. Karena dia memiliki nama, makanya biaranya harus harus ditulis dengan huruf besar. Jadi nomor 18 itu jawabannya yang A. Jawabannya yang B, dimana biaranya huruf besar dan T-nya huruf besar. Lanjut nomor 19, berdasarkan isinya kepada siapa penulis teks berpihak. Nah, kita baca teksnya dan isi teksnya yaitu si penulis berpihak kepada umat beragama Turki, yaitu yang jawabannya yang E. Nah, terakhir nomor 20, makna kata efek pada teks tersebut adalah jawabannya akibat. Ini soalnya sama kayak yang tadi. Nah, jadi sekian pembahasan untuk PPU. Apabila kalian masih ada yang bingung bisa ditanyakan langsung ketika les. Nah, jadi kakak sudahi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.